Saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah bahasa Indonesia. Bahasa Melayu pada zaman Kerajaan Sriwijaya yaitu sebagai penghubung antar suku, mudah diterima pada abad ke-7. Pengakuan secara yuridis, berbagai macam bahasa, pendorong persaudaraan dan persatuan. Bahasa Indonesia diakui pada 18 Agustus 1945. Faktor pendorong bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia yaitu 1. Bahasa Melayu sederhana, mudah dipelajari dan tidak ada tingkatan bahasa. Yang kedua, suku-suku bangsa rela menerima bahasa Melayu sebagai bahasa Indonesia. Yang ketiga, bahasa Melayu mempunyai kesanggupan sebagai bahasa kebudayaan, yaitu tujuan pembelajaran bahasa Indonesia yaitu 1. Siswa dapat menghargai dan mengembangkan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Yang kedua, siswa dapat disiplin berpikir dan berbahasa. Yang ketiga, yaitu siswa dapat mengembangkan sastra bahasa secara khazanah budaya dan intelektual manusia. Fungsi bahasa yaitu 1. Sebagai alat komunikasi. Yang kedua, sebagai alat ekspresi diri. Yang ketiga, sebagai kontrol sosial. Sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai 1. Sebagai lambang kebanggaan nasional. 2. Sebagai lambang identitas nasional. Ketiga, sebagai alat pemersatu masyarakat. Sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia berfungsi 1. Sebagai bahasa resmi negara. 2. Sebagai pengantar resmi di lembaga pendidikan. Sedangkan bahasa daerah yaitu 1. Sebagai identitas daerah. Yang kedua, sarana pendukung budaya daerah dan bahasa Indonesia. Sedangkan bahasa asing yaitu sebagai penghubung antar bangsa. Ragam-ragam dalam berkomunikasi yaitu contohnya ragam lisan, ragam tertulis, ragam resmi, ragam tidak resmi, ragam hukum, bisnis, dan ragam kedokteran. Berkomunikasi dapat dibagi menjadi 2 yaitu secara lisan dan secara tertulis. Secara lisan mempunyai keunggulan yaitu disajikan secara langsung dan disertai dengan gerakan. Dasar hukumnya kuat dan disajikan secara matang. Sekian dari penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.